Sahabat Nabi yang buta tapi ditakuti iblis. Di kalangan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang menyandang disabilitas. Dialah Abdullah bin Ummi Maktum. Keterbatasan fisik tidak lantas melemahkan ketatannya kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterbatasan itu tidak menjadi alasan baginya untuk enggan pergi ke masjid atau menghadiri majelis ilmu. Ia tetap berangkat ke Masjid Nabawi untuk menunaikan sholat jamaah serta mendengarkan dakwah Rasulullah. Bahkan, kedua hal itulah yang paling menyenangkan hatinya. Walaupun tidak bisa melihat, Ibnu Ummi Maktum terkenal peka terhadap waktu. Ia dapat mengetahui masuknya waktu sholat dengan tepat. Karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya untuk mengumandangkan azan bila mana Bilal bin Rabah berhalangan. Allah pun meridhoi langkah-langkahnya yang menuju kebajikan. Hal itu tersirat dalam perkataan Rasulullah ketika berjumpa dengannya, "Selamat datang wahai orang yang dititipkan Tuhanku untuk diperlakukan dengan baik." Pernah beliau bertanya kepadanya, "Sejak kapan engkau kehilangan penglihatan?" "Sejak kecil, ya Rasulullah," jawab Ibnu Ummi Maktum. Kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, jika aku mengambil penglihatan hambaku, tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga." Menghadapi teguhnya iman sang sahabat Nabi tersebut, iblis sampai-sampai kehabisan akal. Biasanya musuh Allah itu amat gemar merintangi muslimin yang hendak berjamaah di masjid dengan pelbagai bujuk rayu. Namun, iblis justru menolong Ibnu Ummi Maktum dalam perjalanan ke Masjid Nabawi. Dikisahkan, Abdullah Ummi Maktum dihampiri seorang pemuda saat sedang berjalan menuju masjid. Remaja tersebut dengan sangat hati-hati menuntunnya sehingga perjalanan ke Masjid Nabawi tidak terkendala satu kerikil pun. Sesampainya di tujuan, Ibnu Ummi Maktum tidak hanya berterima kasih kepada penolongnya itu. Ia pun juga ingin mendoakannya. "Tolong sebutkan namamu," kata Ibnu Ummi Maktum. "Lebih baik tidak perlu kusebutkan," kata si pemuda. 3 kali sahabat Nabi itu mengajukan permintaan. Namun, jawaban yang sama pun disampaikan lelaki penolong tersebut. Ibnu Ummi Maktum kemudian berkata, "Jika demikian sikapmu, cukuplah sampai di sini saja engkau menuntunku ke masjid. Aku tidak mau engkau menolongku lagi karena engkau tidak mau didoakan." Akhirnya, si pemuda mengungkapkan alasannya. "Wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Terkejut mendengar jawaban itu, lelaki buta tersebut bertanya lagi, "Lantas, mengapa kamu menuntunku ke masjid dengan selamat? Bukankah semestinya kamu mencegahku sampai ke masjid? Mungkin engkau sudah lupa. Beberapa waktu lalu, engkau berjalan sendirian ke masjid dan kakimu tersandung batu. Apa yang kau ucapkan saat terjatuh? Engkau justru berdoa kepada Allah. Dia lalu mengampuni separuh dari dosamu," kata iblis. "Maka, aku tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Aku takut kalau engkau jatuh lagi dalam perjalanan ke masjid dan Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi. Jika begitu, sia-sialah kami menggodamu selama ini," ujarnya. Itulah kisah singkat Abdullah bin Ummi Maktum sahabat Nabi yang buta tapi ditakuti iblis. Semoga bermanfaat.